Kita akan bahas sebuah peristiwa yang begitu dahsyat, sampai-sampai bisa menghapus sebagian besar populasi sebuah wilayah hanya dalam hitungan jam. Ini adalah kisah tentang badai yang benar-benar mengubah jalannya sejarah. Coba dibayangin, dalam satu malam yang gelap, sebuah komunitas yang ramai, yang hidup, tiba-tiba lenyap. Bukan cuma satu atau dua orang, tapi ratusan ribu jiwa. Mereka hilang begitu saja, seolah-olah ditelan bumi. Dan ini bukan cerita fiksi, ini kenyataan pahit yang pernah terjadi. Angka di balik kehilangan itu benar-benar bikin merinding. Diperkirakan, sampai 500.000 orang meninggal dunia. 500.000 nyawa hilang cuma dalam satu malam. Skala tragedi sebesar ini rasanya sulit banget untuk kita bayangkan. Jadi, apa sih yang menyebabkan malapetaka sebesar ini? Pelakunya adalah sebuah fenomena alam dengan kekuatan yang luar biasa, siklon bola. Badai inilah yang menghantam wilayah pesisir yang waktu itu dikenal sebagai Pakistan Timur, yang sekarang kita kenal sebagai negara Bangladesh pada tahun 1970. Tapi pertanyaannya, kok bisa sebuah badai sampai sebegitu mematikannya? Apa yang bikin badai ini beda? Nah, kita akan kupas tuntas senjata rahasia dan paling mematikan dari siklon ini, yang ternyata mungkin bukan seperti yang Anda duga. Oke, pertama-tama kita pahami dasarnya dulu ya. Siklon tropis itu pada dasarnya adalah sistem badai raksasa yang terbentuk di atas lautan hangat. Kalau Anda pernah dengar istilah hurricane atau topan, nah ini sebenarnya fenomena yang sama, cuma beda nama aja, tergantung lokasinya. Ciri khasnya yaitu angin yang muter kencang, hujan super lebat, dan bisa menciptakan gelombang laut yang tinggi banget. Nah, ini dia bagian yang paling krusial dari cerita ini. Meskipun anginnya jelas sangat merusak, ternyata itu bukanlah penyebab utama kematian massal ini. Ada kekuatan lain yang jauh lebih destruktif yang bermain di sini. Betul, pembunuh sebenarnya bukanlah angin, melainkan air. Sebuah dinding air raksasa yang bergerak dengan kekuatan yang tak terbayangkan, menyapu bersih daratan dan semua yang ada di atasnya. Fenomena ini namanya storm surge atau gelombang badai. Nah, penting banget buat dicatat ya, ini bukan tsunami. Gelombang badai ini adalah gundukan air laut raksasa yang didorong terus-menerus ke depan oleh angin siklon yang sangat kuat. Bayangin aja, kayak bulldozer air raksasa. Mekanismenya sebenarnya sederhana, tapi sangat mematikan. Jadi gini, pertama, siklon bola terbentuk dan makin kuat di atas Teluk Benggala. Kedua, anginnya yang super kenceng itu mulai mendorong permukaan laut ke depan, menciptakan gelombang setinggi beberapa meter. Dan yang ketiga, dinding air ini langsung menghantam daratan pesisir yang geografinya sangat rendah dan menenggelamkan semuanya dalam sekejap. Biar lebih kebayang bedanya, angin kencang itu bisa merobohkan bangunan, bisa menumbangkan pohon. Tapi gelombang badai, wah, ini levelnya beda. Dia bisa benar-benar menghapus seluruh desa dari peta, menenggelamkan pulau-pulau kecil, dan mengubah pemandangan daratan secara permanen. Kekuatannya ada di level yang sama sekali berbeda. Jadi, kenapa di lokasi ini dampaknya bisa sampai separah itu? Ternyata, ada kombinasi beberapa faktor yang mengubah badai yang tadinya hanya kuat ini menjadi bencana kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern. Ini seperti resep yang sempurna untuk sebuah malapetaka. Ada 4 faktor kunci di sini. Pertama, geografinya. Wilayah ini adalah delta sungai yang sangat datar dan rendah. Artinya, hampir nggak ada dataran tinggi untuk orang-orang bisa melarikan diri. Kedua, populasinya. Daerah pesisir ini padat banget, ditinggali jutaan orang di pemukiman yang rentan. Ketiga, teknologi. Waktu itu tahun 1970, belum ada sistem peringatan dini yang canggih untuk kasih tahu orang-orang kalau ada bahaya besar datang. Dan yang paling tragis, faktor keempat, waktunya. Badai ini menghantam tepat di tengah malam saat semua orang sedang tidur. Mereka benar-benar nggak punya kesempatan. Begitu badai berlalu, yang tersisa hanyalah kehancuran total. Pemandangan setelahnya itu seperti mimpi buruk yang jadi kenyataan. Sebuah krisis kemanusiaan dan politik yang pada akhirnya mengubah sejarah wilayah itu selamanya. Dampak langsungnya sungguh tak terbayangkan. Seluruh desa benar-benar lenyap, seolah-olah nggak pernah ada. Krisis pangan dan air bersih langsung memicu wabah penyakit. Keluarga-keluarga hancur berantakan. Dan yang paling menyedihkan, banyak korban yang tersabuk ke laut nggak pernah ditemukan, meninggalkan duka tanpa akhir bagi yang selamat. Tapi tragedi ini nggak berhenti cuma jadi krisis kemanusiaan. Gelombang kejut dari siklon bola ini juga memicu badai yang lain, yaitu badai politik yang sangat besar. Jadi, respons dari pemerintah pusat Pakistan waktu itu dianggap sangat lambat dan nggak memadai. Bantuan datang terlambat, dan banyak yang merasa penderitaan mereka diabaikan begitu saja.
Nah, kemarahan publik ini akhirnya meledak dan menjadi salah satu pemicu utama perang kemerdekaan yang pada akhirnya melahirkan sebuah negara baru, Bangladesh. Lalu apa yang bisa kita ambil dari tragedi sebesar ini? Siklon bola meninggalkan warisan yang sangat menyakitkan, tapi juga pelajaran-pelajaran penting yang telah membantu menyelamatkan jutaan nyawa di masa depan. Untuk memahami warisannya, kita harus tahu ini. Sampai hari ini, siklon bola masih memegang rekor mengerikan sebagai bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Korbannya lebih banyak dibandingkan gempa bumi atau tsunami terkenal manapun yang mungkin pernah kita dengar. Skalanya benar-benar historis. Tapi, dari abu tragedi ini, dunia belajar pelajaran yang sangat berharga. Bencana ini jadi pendorong utama pengembangan sistem peringatan dini modern, pembangunan ribuan tempat perlindungan dari siklon, dan edukasi publik yang masif tentang cara mengevakuasi diri. Pelajaran dari bola benar-benar telah menyelamatkan jutaan nyawa sejak saat itu. Tragedi ini jadi pengingat abadi bagi kita semua tentang kekuatan alam yang luar biasa dan betapa pentingnya kesiapsiagaan kita sebagai manusia. Ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang penting banget untuk kita semua renungkan. Dengan perubahan iklim yang membuat badai makin kuat, jika badai seperti bola terjadi lagi hari ini di suatu tempat di dunia, apakah kita benar-benar siap